Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di weblotus.com ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial mengenai bagaimana cara untuk membuat thumbnail YouTube menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 ya. Apa itu thumbnail? Thumbnail adalah merupakan salah satu gambar depan atau gambar yang tampil di video yang kita upload ya. Jadi misalkan kalau teman-teman melakukan searching, contohnya di sini saya akan mencari sebuah video tentang belajar YouTube ya. Misalkan kita ketikkan youtube.com. Oke, ini di sini saya akan memberitahu apa itu thumbnail gitu kan ya, biar teman-teman paham dan tahu apa yang saya maksudkan. Masuk ke youtube.com, kemudian misalkan teman-teman mencari sebuah video tentang cara optimasi YouTube dan lain sebagainya ya. Oh, ini agak lambat ya jaringannya, kita tunggu. Oh, koneksinya ternyata terkendala teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apa yang terjadi gitu kan. Di sini jaringannya berubah menjadi hopeless. Mungkin ada sedikit trouble atau ya jaringannya agak tersendat gitu kan. Maklum di sini saya menggunakan jaringan dari ini ya, HP gitu. HP itu saya tethering ke komputer, makanya jaringannya agak sedikit lambat ya. Nah, misalkan ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada sebuah video. Nah, gambar yang tampil ini yang disebut dengan thumbnail ya, atau gambar depan, atau bisa sebut sebagai sampul, atau bisa kita sebut sebagai cover dari video yang kita punya ya. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan thumbnail itu sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat gambar-gambarnya itu cukup menarik dan cukup membuat kita tertarik untuk mengkliknya ya. Maka dari itu silakan teman-teman nanti buat sebuah thumbnail yang semenarik mungkin agar video teman-teman atau video yang teman-teman upload ke YouTube itu akan semakin berpotensi untuk mendapatkan banyak pengunjung ya. Oke, mari kita kembali ke pokok pembahasan yang akan saya contohkan atau akan saya praktekkan pada video kali ini, dimana di sini saya akan mempraktekkan mengenai bagaimana cara membuat sebuah thumbnail menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 ya. Silakan teman-teman terlebih dahulu tentukan ukuran kertas yang teman-teman buat di CorelDRAW X7 ya, dengan ketentuan lebarnya adalah 1280 pixel dan tingginya 720 pixel. Kenapa ukurannya seperti ini? Ini adalah merupakan salah satu ukuran yang sudah ditentukan oleh YouTube ya. Dan dengan ukuran ini atau dengan ukuran yang kita buat sesuai dengan apa yang YouTube sarankan, maka nantinya gambar yang kita desain atau cover yang kita desain atau thumbnail yang kita desain akan tampil secara maksimal atau tampil seluruhnya ya. Oke. Saya anggap teman-teman sudah melakukan settingan seperti yang sudah saya instruksikan, yaitu 1280 kali 720 pixel. Kemudian silakan teman-teman bisa membuat sebuah teks sesuai dengan video yang teman-teman upload ya. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah thumbnail untuk video yang baru saja kita upload, yaitu tentang cara membuat menu bar blogger ya. Oke, jadi kita tulis terlebih dahulu, misalkan how to make. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris ini adalah merupakan salah satu bahasa yang sifatnya mendunia ya. Jadi orang luar pun bisa mengerti dengan apa yang kita maksudkan dalam video yang kita buat ini ya. Dan menu bar in blog ya. Oke. Nah, sini misalkan kita sudah masukkan teksnya, kemudian silakan teman-teman bisa memasukkan gambar apapun yang ingin teman-teman masukkan ke thumbnail teman-teman.
Di sini dikarenakan saya akan membuat sebuah thumbnail untuk blog saya atau thumbnail untuk video yang membahas tentang blog, maka saya akan masukkan gambar yang berhubungan dengan blog itu sendiri dengan cara klik file kemudian klik import. Kemudian kita cari gambarnya di mana ya. Saya kalau nggak salah menyimpannya di picture, kemudian mana ya? Kita tunggu. Nah, kita picture, kemudian kita cari di sana kalau nggak salah ada yang berkaitan dengan blog. Kan, mana ya? Nah, ini dia. Kita import dan kursor akan berubah menjadi sebuah gambar siku-siku ya. Kita klik dan tahan sampai ukurannya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, kita tempatkan atau kita buat teksnya itu berada di depan logo blog ini ya, dengan cara blok teksnya terlebih dahulu, kemudian klik kanan, kemudian pilih order dan pilih to front of page. Oke, sudah di depan. Kemudian saya akan masukkan gambar kembali dengan cara yang sama, itu klik file kemudian import. Kemudian saya akan memasukkan gambar apa ya, dia kartun ya, biar terlihat lebih lucu gitu kan. Kita buat kembali. Oke, di sini kita geser teksnya ke sebelah kanan ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat tulisan yang lebih menarik lagi ya, lebih apa ya, terlihat informatif gitu kan. Akan seperti ini ya. Saya akan buat agak besaran gitu kan, karena ini sebagai apa ya, mungkin tema utamanya yaitu tentang blog, makanya saya perbesar biar lebih jelas ya. Oke, blog ini misalkan motifnya itu mau dibuat berbeda-beda, ini nggak apa-apa, intinya sesuai dengan selera kalian ya. How to make menu bar blog, kita bisa geser untuk logonya ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman, kita bisa membuat memberikan warna sesuai yang kita inginkan, misalkan warnanya warna merah ya. Kemudian kita akan kasih ini gambar atau ini teks garis putih ya, dengan cara klik pada bagian sini ya. Kita dua klik, kemudian silakan teman-teman pilih ketebalan pada bagian white sini, misalkan 4, terus warna garisnya, warna garis pinggirnya misalkan putih. Oke, kita bisa kembali, atau kayaknya nggak jelas kalau putih ya, kita kasih warna hijau saja, nggak jelas juga, kita nggak jelas, udah putih ya kayaknya. Nah, ini dia. Kemudian kita misalkan menu barnya cukup seperti ini ya. Di sini misalkan kita akan membuat sebuah tulisan how to make-nya menjadi warna putih, misalkan kita tempatkan di sini ya, kita perkecil. Jadi intinya kalian itu harus sekreatif mungkin ya dalam membuat thumbnail ini, karena memang ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali untuk menambah atau meningkatkan potensi dari video yang teman-teman upload ya. Sekarang sini saya akan membuat sebuah garis bebas ya, kayak coretan-coretan kayak gitu. Oke, saya menggunakan freehand tool ya di sini. Kemudian kita kasih warna hitam misalkan ya. Nah, kemudian kita blok dan kita tempatkan teksnya itu supaya berada paling depan. Ini di belakang, guys. Kita bisa dulu. Nah, ini kita buat paling depan ya. Top. Kita masukkan lagi ke sini.
kemudian kita buat warnanya warna putih ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. How to make menu bar in blog, gitu kan. Menu bar jangan pakai in ya, kayaknya blog sajalah ya. Seperti ini, oke. Kita kasih warna kuning kali ya. Oh enggak, putih aja ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini sangat simpel sekali menurut saya, dan ini cukup bagus, cukup menarik kalau saya kira. Nah, oke, ini hanyalah sekedar contoh saja teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah thumbnail di Corel Draw X7 ini tidak terlalu banyak tools yang kita pilih. Kita hanya memerlukan cara menginput teks, yaitu dengan cara klik pada bagian text tool atau menekan tombol F8 pada keyboard. Terus kita tinggal masukkan gambar yang kita inginkan untuk thumbnail kita dengan cara klik file, kemudian pilih import, kemudian cari gambar yang akan kita masukkan ke thumbnail kita ya. Kemudian kita bisa menambahkan kayak mungkin sebagai apa ya, tambahan saja agar terlihat lebih menarik, menggunakan bisa menggunakan freehand tool atau juga bisa menggunakan pen tool sini ya, pen. Itu misalkan teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan ya. Baiklah teman-teman, mungkin ini adalah tutorial singkat saya mengenai bagaimana cara membuat thumbnail menggunakan Corel Draw X7. Namun sebelum saya menutup video kali ini, saya lupa. Di sini saya belum mempraktekkan mengenai bagaimana cara menyimpan hasil kerja kita di Corel Draw ya. Di sini teman-teman, dikarenakan gambarnya tidak full ya, tidak full dengan ukuran 1280 x 720, maka kita harus membuat sebuah garis tambahan agar nanti gambarnya itu gambar akhirnya atau gambar hasil savingnya itu berukuran 1280 x 720 ya. Di sini kita bisa menggunakan rectangle tool atau tekan F6 pada keyboard. Kemudian kita klik dan tahan. Nah, ukuran dari rectangle tool ini misalkan teman-teman buat 1280 kali 720 ya. 720. Kemudian silakan teman-teman tempatkan rectangle ini berada di center dari lembar kerja di Corel Draw ya. Untuk cara cepatnya teman-teman tinggal menekan tombol F atau huruf F pada keyboard ya, P ya, sorry, dan akan langsung menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang kita setting ya. Nah, di sini dikarenakan rectangle toolnya itu masih mempunyai warna garis hitam, maka kita akan buat transparan dengan cara klik kanan pada bagian panel color yang X ini ya. Oke, selesai. Kemudian langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menyimpan hasil desain kita di Corel Draw tersebut dengan cara mengekspornya ya. Misalkan teman-teman klik file, kemudian klik dan pilih export ya, atau tekan Ctrl E pada keyboard. Kemudian silakan teman-teman pilih format file yang ingin teman-teman gunakan. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan format JPEG. Kenapa? Karena ini cukup bagus dan cukup rekomen untuk kepentingan SEO dari YouTube itu sendiri ya. Nah, silakan teman-teman memberi nama untuk gambar tersebut. Usahakan sesuaikan dengan judul video ya, atau minimal memuat kata kunci yang kita bidik ya. Misalkan di sini saya membidik kata kunci apa gitu kan, misalkan cara membuat blog ya, how to make blog ya, misalkan seperti ini. Kemudian klik export ya. Kemudian nanti akan ada sebuah dialog kembali di mana teman-teman hanya tinggal mengklik OK saja ya. Kita tunggu sebentar. Ini biasanya lama dan tidaknya tergantung dari gambar-gambar atau banyaknya teks yang kita masukkan ke dalam desain kita. Ya. Kita tunggu sampai di sini hasil desain kita terlihat ya. Oke, sudah terlihat dengan ukuran 1280 x 720. Kemudian akhiri dengan klik OK. Nah,
Sekarang gambar sudah tersimpan sesuai dengan pilihan tempat output yang kita setting tadi. Baiklah teman-teman, sampai sini tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka dengan video yang saya buat, silakan teman-teman klik tombol like yang tersedia di bawah video saya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung dengan step by step yang saya contohkan pada video kali ini, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia ya. Dan yang terakhir adalah silakan teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya agar teman-teman bisa mendapatkan update video yang saya upload ke channel saya ya. Baiklah teman-teman, salam sukses dari saya Imran di Imran Tutorial. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.